Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Kau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin tadi. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Ya, sekarang saya mau beralih lah fakta keprihatinan yang lain. Ini terkait dengan Firly Bahuri. Sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 23 November 2023 yang lalu. Sudah jalan 9 bulan sampai sekarang. Tapi sampai sekarang kan proses hukumnya belum berlanjut. Malah terakhir kita lihat ini beberapa video yang viral main bulu tangkis sama Kevin dan Marcus. Bagaimana proses hukum dari Firly ini gitu loh. Hukum memang masih sangat dirasakan terlalu tajam ke bawah, terlalu tumpul ke atas. Dan hukum sekarang disandra oleh perkara-perkara politik. Hukum sekarang digerakkan oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek. Jadi orang itu karena dia merasa punya kartu as, misalnya kamu tahan saya akan keluarkan kartu as. Saling sandra, politik saling sandra terjadi. Nah, hukum dijadikan sebagai alat barter politik yang dirasakan saat ini sangat mungkin terjadi. Karena itu semua harus dirombak. Dalam konteks kasus Firly ini juga kontradiksi yang luar biasa. Sebuah lembaga anti rasuah, lembaga anti korupsi, tetapi ketuanya diduga terlibat, terkait, disebut-sebut menerima gratifikasi atau menerima suap, bahkan memeras. Ada dugaan seperti itu. Dan sampai sekarang masih menikmati kebebasan yang luar biasa. Sudah dicegah pergi ke luar negeri, lalu sudah dinyatakan sebagai tersangka. Tapi sampai saat ini prosesnya mandek. Kebetulan dia ada di kasusnya di Polda Metro Jaya. Jadi apa yang terjadi pada Firly, apa yang terjadi pada Hashim, bahkan apa yang terjadi pada Anwar, itu adalah sebuah pertunjukan kolektif kebobrokan moral politik di negeri ini. Jadi pertunjukan kolektif, pertunjukan kolosal gitu, elit untuk mempertontonkan rapuhnya pondasi-pondasi mental para elit, para pemimpin, sejumlah pemimpin, dan rapuhnya pondasi moral yang dimiliki. Standarnya tidak ada, minus itu. Jadi bukan saja nol, tapi minus. Standar moralnya sangat minus. Dan itulah yang mengapa justru ketika kita sedang bermimpi untuk menjadi negara dengan sebutan Indonesia Emas nanti di 1 abad, negara yang ingin memanfaatkan bonus demografi, negara yang ingin menuju sebuah bangsa yang bermartabat dan disegani oleh dunia. Mana bisa kita disegani, mana bisa kita bermartabat, mana bisa kita mencapai Indonesia Emas, mana bisa kita memanfaatkan bonus demografi kalau yang tersaji di depan kita itu adalah mental-mental yang rapuh, bahkan bobrok, bukan hanya rapuh. Kenapa seperti itu? Ya tadi kita saksikan misalnya sudah dinyatakan bersalah, alhamdulillah masih ingin menunjukkan kuasanya dengan dibentengi oleh anggota-anggota yang lain, tidak meminta maaf pada korban dan malah ya hanya mengucapkan terima kasih lalu kemudian setelah itu pergi. Hal-hal semacam ini agak lain memang itu kalau kita mengutip beberapa orang kita ini agak lain. Bahkan kalau ada statement dari pejabat itu bilang A itu misalnya sepertinya harus dibaca kebalik gitu. Bilang netral ya berarti kebacanya berarti dia tidak netral gitu kan. Kan bahaya kalau kita selalu harus membaca terbalik. Bisa pusing kita kan kalau membaca terbalik terus-menerus. Nah, mestinya ini harus diakhiri, harus disudahi. Ini menjadi pertobatan nasional. Taubatan bukan taubat yang taubat setelah taubat kemudian kumat. Tomat, tapi taubatan nasuha, tobat yang betul-betul pertobatan yang sebenarnya dari pemimpin dimulai. Dari masyarakat, rakyat itu gampang kok, rakyat itu ikut kok, rakyat itu ya pengennya hidup tentram, pengen hidup sejahtera secara ekonomi,
ya meningkatlah. Dia punya kemampuan ekonomi dan dia punya pendidikan, tidak begini-begini saja. Nah, itu semua itu membutuhkan pemimpin-pemimpin dengan mental yang tadi saya kutip dari Bung Karno itu, yang mentalnya baja, hatinya itu putih bersih, spiritnya itu seperti elang Raja Wali, kemudian kemampuannya itu, energinya itu berapi-api untuk memperbaiki bangsa ini. Jadi manusia baru. Jadi 5 standar yang disampaikan oleh Bung Karno, itu saja coba dipretelin, diterjemahkan satu persatu, sehingga orang bisa mengacak diri gitu. Saya sudah pantas nggak saya ini daftar misalnya menjadi komisioner apa gitu, KPU, komisioner KPK gitu kan. Saya sudah siap atau belum? Saya sudah sanggup atau belum? Nah, jangan-jangan saya nggak bisa ini. Jadi harus bisa ngukur baju lah, kira-kira seperti itu. Ngukur baju, mau bercermin gitu loh. Kita ini sudah sampai pada level yang mana, pantas atau tidak pantas. Sehingga sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kita ini betul bahwa kita ini betul-betul defisit kok. Negarawan kita itu sangat-sangat defisit. Surplus politisi, surplus politikus, tapi defisit negarawan. Defisit orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orangnya masih pemburu rente dan pemburu kekuasaan. Kalau kita bisa beralih kepada mental-mental yang itu akan bagus. Itu ada foto viral Perdana Menteri Belanda yang mengakhiri kekuasaan dengan pulang dengan naik sepeda. Naik sepeda itu kan, menuju maupun pulang kan, menuju ke kerajaan, kemudian pulangnya juga naik sepeda. Dan itu bukan pencitraan itu ya, memang sederhana. Mark Rutte itu kan memang sederhana. Dan itu nggak jadi masalah. Itu dulu Perdana Menteri Inggris setelah Tony Blair ya, itu juga sangat sederhana. Tinggal di apartemen, dia berangkat menuju kantornya dengan menggunakan transportasi umum, naik kereta, apartemennya juga bukan apartemen yang flat, yang sederhana gitu. Kenapa? Karena mereka mementingkan bangsa, bahwa dia amanat itu berat, amanat itu tidak bisa dibuat main-main. Nah, kalau di kita ini kan sudah pakai sumpah, ada dewasnya, ada diawasi, tapi lolos semua. Masing-masing lembaga itu kan ada watch-nya dan ada watchdog-nya. Menurut saya sumpahnya itu salah, nggak efektif. Kan sumpahnya itu kan setia pada Undang-Undang Dasar Negara. Nah, coba begini, saya bersumpah kalau saya korupsi, anak saya akan terjerat narkoba. Atau keluarga saya dimiskinkan. Keluarga saya miskin, saya ketabrak mobil, saya sakit nggak sembuh-sembuh. Saya kira lebih takut itu. Betul. Daripada sumpahnya ya mungkin sumpah. Nah, itu. Enggak, tapi kan misalnya gini, kalau yang Muslim kan demi Allah. Iya. Demi Allah itu sudah melampaui segalanya. Iya, tapi demi tidak Allah. konkret. Tapi problemnya kan undang-undang selurus-lurusnya. Iya, tapi dalam sumpah itu tidak undang-undangnya loh. Tidak bersumpah kena sanksinya apa? Umpamanya kalau umpamanya saya korupsi atau ketabrak mobil, itu mungkin aja. Tapi kalau udah seperti itu memang udah takut semuanya sih. Ditakuti sama Tuhan aja. Tuhan saja disiasati. Nggak berani kok. Tuhan saja disiasati. Sebelumnya khutbah dengan begitu berapi-api. Ah, itu lucu tuh. Menyembelih sifat-sifat kebinatangan. Kan seperti waktu belum bayangin. Di depan Jokowi lagi kan? Di depan Presiden Jokowi. Orang Ya. yang terkena kasus asusila coba. Sudah pernah terkena, diperingatkan Sudah ya. diperingatkan sebelumnya ketika ya kan. Sudah peringatkan sebelumnya, dan kasus yang terakhir ini kan sedang dalam proses itu. Iya, betul. Nah, dia masih berani kok Menjadi khotib, berkhutbah di depan pemimpin tertinggi di negara kita. Bicara soal sifat kebinatangan. Sifat kebinatangan. Banyak sekali sifat kebinatangan manusia. Kita sembelih gitu kan. Ya, akhirnya dia sembelih diri. Salah satunya kan punya nafsu kekuasaan yang tidak terkendali, dikasih nasihat tidak pernah mereken lah, katakanlah ini sifat-sifat kebinatangan itu nggak taunya kok malah. Ya, dia 4 kali kan dikasih nasihat, walau 3 kali dikasih peringatan. Peringatan itu nasihat loh. Iya. Itu betul. Jadi semua peringatan, semua atas apa itu sebenarnya nasihat. Nah, tetapi kan akhirnya bobol terus kan, karena akhirnya lebih mementingkan syahwat timbang nasihat. Sebenarnya kalau etika itu emang negara juga tidak bisa memaksa kan, harus begini. Tapi sebenarnya kalau etika kita tidak bisa menangani persoalan itu, sebenarnya kan soal hukum. Dengan hukum untuk memaksa agar tidak mengulangi dan memberikan efek takut dan jera kepada pihak yang lain. Jadi kalau tadi kasus Firly itu kan, Pak Firly itu, ya sebenarnya harusnya hukum segera berbicara kan. Jadi
biar ada pelajaran bahwa lo dipilih jadi pimpinan lembaga negara itu tidak boleh macam-macam. Kalau kita cuma bicara etika, ya orang mereka tidak peduli dengan etika kok. Iya, saya lagi membayangkan seorang Hasyim Asy'ari yang sedang berkhutbah di depan presiden dengan kalimat-kalimat seperti itu. Itu apa yang ada di kepalanya pada saat itu? Coba bayangkan, itu sudah 2 kali diperingatkan kan, bahkan sudah diberi sanksi salah satunya kan. Iya, betul. Itu Jadi sampai keluar gitu loh kalimat, kok tega gitu dalam kok sampai. ya, itu semuanya kalau kita memetik dari Al-Quran, itu sangat besar murka Allah kepada orang-orang yang dia berbicara tetapi dia berbuat berlawanan dengan apa yang dia bicarakan, apa yang dia kata-katakan. Ya, dia menyembelih kebinatangan tetapi dia sendiri katakanlah misalnya melakukan hal-hal yang sifat-sifat kebinatangan itu. Nah, semua juga tertulis di dalam Al-Quran. Tapi problemnya kan adalah mereka apakah percaya pada Tuhan? Secara mulut, secara lesan percaya, tetapi apakah kepercayaan lisannya itu berasal dari hati? Apakah itu dibuktikan dengan amal perbuatan? Kan iman itu kan katanya diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Atas tiku bil jinan, wal qaulu bil lisan, wal amalu bil arkan, kan gitu. Diyakini dalam hati, berarti kan dari jiwa yang paling dalam, lalu kemudian diucapkan dengan lisan bahwa saya beriman. Iya, tetapi itu nggak cukup, harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Yang amal perbuatannya selaras dengan iman. Itu kalau kita bicara dalam konteks spiritualitas, kan karena negara kita ini kan katanya negara yang religius, tapi pemimpinnya kan terkena masalah yang kaitannya dengan dosa-dosa semua itu. Masalah moral semua. Masalah moral itu dosa loh itu ya. Korup itu dosa. Kalau Sutarji Kalsumbasri itu kan Sutarji itu kan Kalsumbasri. dia bilang Bahri. para munafik. Jadi dia menggambarkan orang yang yang munafik. Salah satu ciri orang munafik itu kan apa yang dia katakan beda dengan yang dia perbuat, kan berkebalikan kan. Dan dia memberikan contoh para pemimpin yang itu menggambarkan dengan munafik. Ayatul munafiqina salas. Saya tanya tadi kalau soal amal, kita malah malu biniat. Loh iya, amal itu betul, jadi dilandasi atas niatnya. Ya, tetapi kalau niatnya bersih, amalnya juga bersih kok. Betul. Biasanya kan kalau niatnya buruk ya bentuknya juga buruk ya. Iya. Oh, merayu orang yang jelas-jelas bukan sah untuk dirayu, lalu dia berada dalam posisi antara ketua dan penyelenggara, artinya yang punya kuasa dan dengan yang punya kekuasaan lebih sangat sedikit gitu, atau bahkan tidak punya kuasa, atau relasi kuasanya begitu, antara yang mendominasi dan didominasi, maka ya itu jelas, itu hasrat-hasrat syahwat itu di mana-mana buruk, dan karena itulah kemudian kan syahwat harus dikendalikan. Syahwat itu kan berarti tone-nya negatif, ambisi berlebihan untuk sesuatu dengan menghalalkan segala cara, kira-kira begitu kan syahwat itu kan. Syahwat itu macam-macam ya, syahwat dunia, kekayaan, syahwat untuk seksualitas, lalu kemudian syahwat kekuasaan gitu. Jadi dengan adanya kasus ini, itu mestinya kita segera Tobatan nasuha lakukan dulu, pertobatan nasional. nasuha dengan cara ya pemimpin sadar gitu loh bahwa bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Bangsa ini sedang kalau diterus-teruskan itu menggali kubur sendiri, ada keruntuhan itu, dan akan menjadi nihil cita-cita atau mimpi menjadi bangsa yang bermartabat, Indonesia emas, Indonesia yang sejahtera. Karena siapapun dimanapun itu nggak ada kok bangsa yang bisa permanen sejahtera di atas landasan pondasi atau yang dibangun di atas pondasi mental yang rapuh, dibangun di atas pondasi integritas yang hancur, yang bobrok. Nggak ada. Semua negara-negara jaya itu dibangun di atas pondasi integritas yang luhur, dibangun di atas moralitas yang tinggi, dibangun di atas sebuah kemampuan, meritokrasi itu kan, kecerdasan gitu kan, kemampuan yang mumpuni. Nah di kita ini kan semua itu dikangkangi semua. Karena itu harus lakukan pertobatan nasional, tobat yang nasuha, tobat yang sesungguh-sungguhnya pertobatan. Mas Jaka mau bertobat nasuha juga? Biar para pemimpin dulu yang bertobat. Kalau rakyat ini kan kita ngikut aja. Tapi yang pasti begini, ini kan kasus yang sangat memalukan, kasus yang sangat mencoreng kenegaraan kita, semuanya memilukan dan memalukan, dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Ada beberapa langkah, tidak hanya cukup satu langkah. Pertama, itu dari hulunya dulu diperbaiki.
tim sel dipilih orang-orang yang benar-benar paling penting adalah punya integritas, kemudian lembaga-lembaga pengawas di lingkungan lembaga negara itu juga benar-benar harus hidup sejak awal, tidak di akhir-akhir. KP itu kan ada DKPP, di KPK itu kan Dewan Pengawas, di MK itu kan ada Majelis Kehormatan MK, di DPR juga ada Mahkamah Kehormatan. Sebenarnya sudah ada semua, cuman yang kita permasalahkan selama ini mereka kemana ketika ada kasus-kasus besar seperti ini. Kemudian juga yang terakhir adalah penegakan hukum. Menurut saya ketika kita tidak bisa berharap lagi agar para pemimpin itu benar-benar menjunjung tinggi moral, hukum harus ini kepada mereka, tidak boleh ada kompromi sedikit pun. Kayak Pak Firly ya sudah 9 bulan lah, rakyat jadi bertanya-tanya kan, jadi ini sebenarnya ada apa gitu kan. Kemudian juga kasus Hasim, ada nggak kemungkinan dia tidak hanya dikenai sanksi moral, tidak hanya sekarang etika, bisa nggak dia dikenai sanksi hukum? Iya, karena kalau itu tadi pidana juga. kalau tadi kita lihat juga Undang-Undang menggunakan TPKS. menggunakan fasilitas negara, menggunakan keuangan negara, itu kasus TPKS, itu kan ya harusnya Tindak pidana dikenakan kekerasan juga dong. seksual. Iya, jadi benar-benar Hukumannya berat itu. iya, jadi benar-benar pemimpin atau lembaga negara itu tidak bisa main-main lagi dengan soal kalau kita cuma berharap dengan etika. Kok menurut saya kita belum bisa lah. Negara kita itu hanya benar-benar mengandalkan etika agar para pemimpin itu menjunjung tinggi etika. Apa penegakan hukum menurut saya menjadi hal yang krusial untuk menertibkan para orang-orang yang tidak tertib ini. Saya kira sih itu. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.